Shalom, berjumpa lagi dengan saya Hendrik Makasale dari Bali. Puji Tuhan, apa kabar untuk kita semua? Saya percaya bahwa kita berada di dalam kekuatan dan anugerah Tuhan yang berlimpah-limpah. Baik, saya Hendrik Makasale dari Bali akan menyampaikan renungan firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal yang ke-1 ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-10. Saya akan bacakan firman Tuhan di hari ini untuk kita semua. Ayat 8, sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Ayat yang ke-9, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Ayat yang ke-10, keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama ialah di ayat yang ke-8, sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Jadi hal yang pertama ialah orang percaya, orang benar, orang Kristen itu hidup bukan karena melihat, tetapi hidup karena apa? Karena percaya. Sekali lagi aku katakan bahwa orang Kristen atau orang benar hidup bukan karena melihat, tetapi karena percaya. Nah, di sini kita lihat bahwa Petrus menulis kepada orang-orang pada zaman itu, walaupun mereka tidak pernah bertemu dengan Yesus Kristus secara fisik, face to face, muka dengan muka, tetapi mereka mengasihi dia. Bahkan dikatakan mereka sangat bersukacita dan bergembira walaupun mereka secara fisik tidak melihat dia, namun mereka percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan mereka yakin 100% bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, dan mereka yakin bahwa Yesus Kristus telah memilih mereka untuk diselamatkan. Jadi mereka hidup bukan lagi dengan melihat tentang fisik, tetapi mereka mempercayai apa yang disampaikan oleh rasul-rasul kepada mereka, sehingga mereka percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi orang Kristen, orang benar itu bukan hidup karena melihat, tetapi karena percaya. Demikian firman Tuhan juga dikatakan di dalam kitab Korintus, dalam kitab Roma, dalam kitab Habakuk, mengatakan bahwa orang benar, orang Kristen hidup bukan karena melihat, tetapi karena percaya. Demikian juga dalam situasi kehidupan kita, hari-hari hidup kita, kita berdiri, kita punya pondasi, itu bukan karena kita melihat. Kalau kita melihat, ya bisa situasinya tidak bagus, bisa keadaan ekonomi tidak bagus, bisa finansial tidak bagus, tapi kita terus percaya kepada siapa Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah, yang telah berkorban mati di atas kayu salib, menyerahkan dirinya untuk kita semua. Dan saya percaya Tuhan yang telah menebus kita pasti akan menjamin semua yang terbaik untuk kita, yaitu hidup kekal maupun hidup di muka bumi. Tuhan akan kasih berkat secara jasmani maupun secara rohani. Itu yang pertama. Orang benar hidup bukan karena melihat, tetapi karena percaya. Lalu yang kedua di ayat yang ke-9, di sini dikatakan bahwa karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Jadi tujuan iman ya, di sini Alkitab mengatakan bahwa keselamatan jiwa. Apa gunanya kita memperoleh semua di bumi, tetapi kita hilang keselamatan? Apa gunanya kita memperoleh pangkat, kedudukan, materi, ataupun harta dengan sangat banyak, tetapi kita kehilangan keselamatan? Di sini dikatakan bahwa tujuan iman itu ialah keselamatan jiwa kita. Kita percaya bahwa Yesus Kristus datang untuk menyelamatkan kita. Dia adalah Allah Immanuel. Dia adalah Yesus Kristus yang datang dari sorga. Dia rela meninggalkan segala kemuliaannya, menjadi hamba, menjadi manusia untuk menyelamatkan kita. Kita adalah orang berdosa yang patut dimurkai, yang patut dihukum. Tetapi puji Tuhan bahwa oleh karena kasih-Nya yang besar, Dia telah datang untuk kita, mati di atas kayu salib, dan Dia sudah membeli kita sehingga kita hidup baginya. Jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ingat ini bahwa
seperti seorang pelari yang lari mulai dari start sampai ke garis finish, yang di pikirannya yang menjadi tujuan akhirnya ialah dia bisa mengangkat piala, dia bisa menjadi juara, dan dia bisa masuk ke garis finish. Begitu juga dengan seorang petinju, dia bertanding dengan peraturan-peraturan, dia menyiapkan dirinya supaya dia bisa menjadi seorang juara, bisa dia dapat sabuk juara. Demikian juga kita ketika percaya kepada Tuhan Yesus, kita harus tetap berdiri setia dan mempertahankan iman kita sampai akhirnya, sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, ataupun sampai tugas kita di bumi selesai. Maka sudah pasti keselamatan itu menjadi milik kita, karena kita percaya bahwa keselamatan itu, kalau kita benar-benar terus berdiri atas firman Tuhan, berdiri atas benaran firman Tuhan, dan terus percaya dan setia kepada Yesus Kristus, maka keselamatan kita tidak akan bisa hilang. Tapi kalau kita nggak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, otomatis bahwa kita keselamatannya bisa hilang. Kenapa? Karena di dalam kitab Yohanes pasal 3 ayat 16, barang siapa percaya kepada Tuhan Yesus, maka dia beroleh hidup yang kekal, dia tidak akan mengalami kebinasaan. Bahkan di dalam Yohanes 3:13, barang siapa percaya, maka dia tidak akan dihukum. Tetapi barang siapa tidak percaya, maka dia akan dihukum. Jadi tujuan iman di sini dikatakan, tujuan iman ialah keselamatan jiwa kita. Dan Bapak Ibu yang berkati, kita udah punya iman, kita udah percaya kepada Tuhan Yesus. Kita hidup bukan karena melihat, tetapi kita hidup karena mempercayai pada Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita terus setia, kita terus percaya, dan terus berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Jadi sekali lagi, tujuan iman kita ialah keselamatan. Saya garis bawahi bahwa tujuan iman kita ialah keselamatan jiwa kita. Apa gunanya kita memperoleh semua yang ada di muka bumi, tapi kita kehilangan keselamatan. Itu hal yang kedua. Dan hal yang tiga, hal yang terakhir di ayat yang 10 dikatakan, keselamatan itulah yang telah diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan untukmu atau bagimu. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, bahwa oleh karena kasih karunia kita diselamatkan. Itu bukan usaha kita, itu bukan perbuatan kita, itu bukan karena amal baik kita, itu bukan karena pekerjaan kita atau ketaatan kita sehingga kita bisa dilayakkan oleh Tuhan dengan adanya usaha kita, sehingga kita bisa mampu untuk membuat hati Tuhan bermurah hati untuk menyelamatkan kita. Itu adalah pengajaran yang keliru. Tetapi di sini dikatakan bahwa keselamatan itu ialah karena anugerah Tuhan, semua itu karena kasih karunia Tuhan. Jadi oleh karena Yesus Kristus mati di atas kayu salib, dia berkorban, maka kita bisa mendapatkan keselamatan. Keselamatan itu diberikan secara gratis, diberikan secara cuma-cuma. Yesus telah menebus kita, berkorban, mencurahkan darahnya yang mahal. Maka semua itu adalah pekerjaan Kristus, bukan pekerjaan manusia. Semua itu adalah pengorbanan Kristus sehingga kita bisa diselamatkan. Di dalam Efesus pasal 2 ayat 8 dikatakan bahwa sebab kasih karunia, sebab oleh karena anugerah Tuhan, maka manusia bisa diselamatkan. Itu bukan karena usaha, itu bukan karena pekerjaan. Jangan seorang pun yang sombong atau memegahkan diri, karena semua itu adalah anugerah dan keselamatan dari Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, bahwa jangan sombong, bahwa jangan berkata dalam hati, oh karena saya taat dalam kerohanian, saya beramal baik, saya berbuat baik, saya membayar perpuluhan, saya memberikan kepada orang miskin, saya mendoakan orang sakit, maka Tuhan melihat perbuatan saya, maka Tuhan menyelamatkan saya. Kita tidak bisa diselamatkan dengan perbuatan baik kita, tapi kita diselamatkan semua karena anugerah Tuhan, semua karena kasih Tuhan, dan semua karena kasih karunia Tuhan. Itu tiga hal yang saya sampaikan hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ingat bahwa yang pertama ialah orang benar, orang Kristen, orang percaya hidup bukan karena melihat, tetapi karena percaya. Lalu yang kedua, tujuan iman kita, yaitu anak-anak Tuhan, orang percaya, ialah keselamatan jiwa kita. Apa gunanya kita memperoleh semua yang ada di muka bumi, tapi kita kehilangan keselamatan? Teruslah percaya kepada Tuhan Yesus sampai akhir masa hidup kita di muka bumi. Lalu yang ketiga ialah
keselamatan yang kita sudah dapat bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena usaha dan pekerjaan kita, tapi semua itu karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristus semata-mata. Saya Pendeta Hendrik Makasale mengucapkan selamat beraktivitas dan tetaplah setia kepada Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Demikian firman Tuhan yang saya bagikan di hari ini. Dan Yesus memberkati kita semua. Shalom, sampai jumpa di video-video yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amen.